Kembali lagi bersama dengan saya, Bung Domi, di channel Sospolak, Sosial, Politik, dan Agama-agama. Satu channel yang sengaja dibangun untuk melihat dan memberikan respons, tanggapan, menyoroti perusahaan-perusahaan sosial, politik, dan agama-agama yang ada di sekitar kita. Dan kali ini kita akan mencoba menyoroti isu yang sedang terjadi dan tanggapan dari partai politik terhadap situasi yang sedang terjadi. Dan sejak tanggal 25 Agustus yang lalu, kita saksikan bahwa Indonesia dan hampir di banyak daerah, kota-kota yang terkenal di Indonesia, terjadi demonstrasi. Dan demonstrasi ini memang dipicu oleh berbagai hal yang dirasakan oleh rakyat, sudah memberatkan, membebani kehidupan mereka. Selain itu, rakyat juga melihat terlalu banyak janji-janji dari presiden yang nyatanya belum betul-betul terrealisasi. Bisa saja presiden atau pemerintah lainnya mengatakan ini kan baru 10 bulan, belum 1 tahun. Barangkali itu bisa dibenarkan. Tapi paling tidak, rakyat merasa ada banyak hal yang sudah mereka rasakan, bahwa janji-janji itu hanya sekedar janji. Tidak ada tanda-tanda perwujudannya. Apapun alasannya, dan dari pihak pemerintah bisa memberikan tanggapan-tanggapan yang barangkali berbeda, tapi itulah yang memang dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Jangan heran ya, rakyat merespons tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh pihak penguasa, baik itu barangkali dari pemerintah maupun dari lembaga legislatif. Dan yang paling santer, dan memang itu betul-betul menjadi pemicu demonstrasi besar di mana-mana, itu karena tanggapan konyol dari beberapa anggota DPR yang memang menyakiti rakyat. Sahroni misalnya mengatakan orang yang mengusulkan pembubaran DPR adalah orang yang paling tolol sedunia. Saya sih sebetulnya hampir sependapat dengan Sahroni, bahwa memang tidak mungkin DPR itu dibubarkan. Karena kalau sampai DPR dibubarkan, maka lembaga eksekutif bisa melakukan apa saja tanpa kontrol. Saya sependapat dengan Sahroni. Tapi saya tidak bisa menerima ketika dia mengatakan mereka yang mengusulkan pembubaran DPR adalah
orang yang paling tolol sedunia. Pernyataan penghinaan terhadap mereka, rakyat Indonesia yang mengusulkan itu, adalah suatu tindakan yang menciderai rasa keadilan dari rakyat. Karena apa? Karena saya percaya mereka yang mengatakan itu juga tahu bahwa tidak mungkin DPR bisa dibubarkan karena ada konsekuensi dari pembubaran itu yang pasti akan semakin tidak menguntungkan. Tapi pernyataan ini harus dilihat oleh wakil rakyat seperti Syahroni sebagai suatu pernyataan sikap di mana sesungguh-sungguhnya rakyat Indonesia sudah tidak lagi percaya kepada lembaga DPR ini. Seharusnya Syahroni bisa membaca seperti ini, bahwa rakyat tidak lagi percaya. Dan karena itu yang perlu diwujudkan oleh DPR adalah kembali mengembalikan kepercayaan rakyat kepada DPR RI. Nah, ini yang seharusnya direspons. Bukan justru respons itu dengan menunjukkan bahwa dirinya seolah-olah paling benar, dan karena itu mereka yang tidak sepaham dengan dia sebagai orang tolol. Sebagai wakil rakyat seharusnya Syahroni bisa mendengar suara yang paling terdalam dari suara yang dinyatakan oleh banyak orang soal pembubaran DPR. Kalau memang Syahroni seorang yang bijaksana dan pintar, maka dia tidak mungkin bisa setega itu mengeluarkan pernyataan yang menyakitkan. Nah, karena itu ini pasti memicu amarah dari sebagian rakyat Indonesia. Apalagi ditambah dengan sikap-sikap konyol yang lainnya yang dilakukan oleh Eko Patrio, oleh Uya Kuya, oleh Nafa Urbah, yang betul-betul tidak mau mendengar jeritan dari rakyat itu. Ya, kalau memang dengan menjadi artis penghasilanmu sudah banyak, kenapa mau jadi anggota DPR? Kalau memang 3 juta itu kecil, kenapa harus jadi anggota DPR? Kalau memang perjalanan jauh dari rumah ke kantor DPR, kenapa mau jadi anggota DPR? Seharusnya mereka bertiga itu bersikap bijaksana untuk menyikapi semua yang dikatakan oleh rakyat, di mana rakyat mengekspresikan kekecewaan mereka yang sungguh berharap mereka bisa melakukan perubahan-perubahan. Tapi yang terjadi, ternyata mereka tidak melakukan apa-apa. Yang terjadi justru hinaan-hinaan. Tolol lah, 3 juta itu kecil lah, saya ini artis lah, rumah saya jauh lah. Kalau rumah jauh,
banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan bekerja dengan lokasi rumah dan kantor yang jauh, dan dia sudah mulai bangun dari pukul 2 dini hari, berangkat pukul 4, supaya mereka bisa tiba di tempat pekerjaannya dengan tidak telat. Mereka tahu mengatur waktu, sehingga itu tidak lagi menjadi beban buat mereka. Itu mereka syukuri, padahal gaji mereka sangat kecil. Nah, sikap-sikap dari 4 orang ini yang memicu demonstrasi besar-besaran di mana-mana. Dan memang saya sendiri melihat demonstrasi awalnya itu dilakukan dengan murni. Demokrasi untuk menegakkan keadilan. Tapi memang dengan demonstrasi yang berubah menjadi anarki, dengan menjara di mana-mana. Ini saya khawatir, jangan-jangan betul ada yang menunggangi. Tapi sekali lagi, entah ditunggangi, entah tidak. Tapi ini dipicu oleh pernyataan, paling tidak pernyataan 4 orang anggota Dewan RI yang sangat memalukan ini. Setelah terjadi kerusuhan di mana-mana, ada beberapa orang yang mati. Ada aparat keamanan juga yang mati. Terjadi tindakan-tindakan kriminal, baik yang dilakukan oleh para pendemo maupun aparatur. Semuanya adalah tindakan-tindakan yang sungguh memperkeruh kehidupan di Indonesia. Tindakan-tindakan beringas yang menyakitkan itu adalah tindakan-tindakan yang tidak bisa diterima oleh rasa kemanusiaan yang betul-betul waras. Karena itu menjadi tanggung jawab, paling sedikit tanggung jawab keempat orang ini untuk secara gentleman, bukan saja mau meminta maaf, tapi juga berani mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagai tanggung jawab moral atas kejadian yang merusak yang terjadi di mana-mana. Pembakaran terjadi di mana-mana. Penjarahan terjadi di mana-mana. Kematian akibat peristiwa demonstrasi, baik dari para pendemo maupun aparatur negara. Ini yang harus disadari oleh keempat orang ini. Dia harus bertanggung jawab secara moral untuk mengundurkan diri. Betul bahwa Presiden sudah bertemu dengan ketua-ketua partai, dan ketua-ketua partai telah mengambil sikap
untuk menonaktifkan. Tapi ingat, menurut saya, ini adalah sebuah tindakan yang tidak serius yang dilakukan oleh para ketua partai, para pimpinan partai. Mereka tidak tega mencopot para kadernya yang sudah memicu kerusakan yang terjadi di mana-mana. Mereka tetap mau menjaga hak dari kader partainya yang sudah memicu kerusakan yang terjadi di mana-mana dengan hanya menonaktifkan. Ini adalah sebuah tindakan kepura-puraan, pura-pura marah, pura-pura merasa prihatin, pura-pura malu dengan sikap dari para kadernya. Tapi sekali ini adalah sebuah tindakan kepura-puraan, bukan tindakan serius yang mengakibatkan dicopotnya paling sedikit 4 orang dari beberapa kader di beberapa partai. Karena ini adalah sebuah tindakan kepura-puraan, seolah-olah mendukung pemerintahan dan mencintai keberadaan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Maka dengan ini saya mau meminta sikap yang jujur dari keempat orang ini. Sikap yang tahu diri, sikap yang betul-betul merasa bersalah dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang sudah dilakukan yang mengakibatkan kehancuran di republik ini, untuk dengan gentleman mengundurkan diri dari anggota DPR RI. Saya yakin tindakan kalian ini akan dicatat oleh sejarah, dan sejarah akan menceritakan terus sikap Anda ini sebagai sebuah tindakan orang-orang berani, orang-orang jujur, orang-orang yang berani mengakui kesalahan, dan juga orang-orang yang negarawan. Mundur menjadi pilihan yang terbaik.